paling rendah derajatnya sahabat itu dibanding ulama una itu tidak ada apa-apanya, tetap martabatnya jauh sekali, masih di atas para sahabat. Para sahabat ini yang tidak kibarulnya dari Ansor itu ngeremeng, ya, ngerasani, lebih ya Nabi kok cara bagi ghanimah kayak gini. Kita yang sudah berjuang berpuluh-puluh tahun dengan Nabi, yang menolong Nabi saat Nabi tidak punya apa-apa, yang menyediakan tempat, yang menyediakan rumah, yang pasang badan saat perang Badar, yang pasang badan saat perang Uhud, tetapi gak dikasih apa-apa. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang baru sehari dua hari masuk Islam dikasih ratusan bahkan ribuan domba dan ratusan unta. Lah kusak-kusuk ini ternyata sampai juga ke telinga Rasulullah SAW. Begitu sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyatakan kepada sahabatnya, kumpulkan para sahabat-sahabat Ansor di suatu tempat yang mana orang-orang muhajirin jangan ada yang ikut, semuanya orang Ansor. Saat itu sahabat Abu Bakar menawarkan diri untuk ngancani, tapi Nabi menolak. Begitu pula dengan sahabat Umar dan sahabat Ali, semuanya ditolak. Tidak, saya akan mengumpulkan sahabat Ansor dan siapapun tidak ada yang boleh ikut. Dalam satu forum itu yang hanya dihadiri oleh Rasulullah dan para sahabat Ansor, beliau mengatakan bahwa saya sudah mendengar desas-desus kalian, bahwa saya memang benar saat datang ke negeri kalian, ke negeri Yasrib yang dirubah oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah, tidak membawa apa-apa. Sahabat-sahabat muhajirin datang ke mereka, datang ke Madinah, datang ke kota kalian, semuanya dalam kondisi lemah, dalam kondisi miskin. Kalian tolong. Itu memang benar. Akan tetapi saya mengasihi sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dengan segitu banyaknya harta rampasan itu adalah untuk mereka agar hati mereka itu tetap masuk Islam, tetap terikat oleh Islam. Sedangkan kalian nanti akan pulang ke Madinah bersama saya, bersama Muhammad Rasulullah SAW. Jadi sahabat yang Ansor yang mindsetnya tadi itu hanya harta, tetapi begitu dikumpulkan oleh Rasulullah, dikasih pilihan. Apakah engkau memilih harta yang seperti itu, yang kelihatannya dari kasat mata banyak, tetapi tidak punya nilai apapun di hadapan Allah, ataukah pulang dengan membawa Muhammad Rasulullah SAW? Di situ sahabat Ansor menangis semua. Lah itu yang salah satu pola pikir nubuah yang harus kita ajarkan kepada masyarakat, yang harus kita terapkan kepada masyarakat. Jadi orang yang sudah berjuang untuk Islam, jangan dengan iming-iming harta terus dia akan balik tidak mau berjuang. Jadi orang-orang yang sudah lama berjuang untuk organisasi, untuk berjuang untuk pondok pesantren, untuk suatu komunitas, seandainya pun dia tidak mendapat bagian dari harta, itu jangan dimasukkan ke dalam suatu pikiran. Itu yang diajarkan oleh Nabi sebagai pola pikir nubuah, yang walaupun kadang-kadang dinalar secara rasional itu agak-agak sulit diterima. Sama dengan kita nih, kalau kita sudah ikut suatu partai, ikut suatu organisasi, ikut suatu lembaga, karepnya kita itu kalau kita sudah lama berjuang di situ, ya kita juga dapat bagian yang lebih besar dibanding yang baru masuk, baru ikut gabung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pula Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Cara berpikir tidak ada ilah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada suatu zat yang mampu untuk kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau aktivitas kita mulai bangun tidur,
ke pasar untuk pedagang, yang ngajar untuk para ustadz, yang belajar untuk para santri. Itu semuanya kalau diniatkan taqarruban ilallah, maka nilainya adalah nilai ibadah. Lah kalau hal-hal yang seperti ini tidak kita tancapkan dalam kolbun kita, dalam hati kita, ya, dalam pikiran kita, maka nilai-nilai itu yang akan semakin jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Begitu pula dengan makna la ilaha illallah, bermakna la mahbuba ilaha illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Loyalitas kita, kecintaan kita itu selalu akan berhubungan dengan al-wala dan al-bara. Kalau kecintaan kita terhadap manusia, terhadap istri, terhadap keridhaan manusia, itu akan mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai akidah itu kita akan yang semakin luntur. Jadi untuk menanamkan kurikulum akidah pada para asyad ini yang harus dikembalikan lagi, harusnya diperkuat lagi. Begitu pula kalau kita memahami bahwa la ilaha illallah bermakna la mustajara ilahi illallah, tidak ada tempat bersandar kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah mencari keridhaan manusia. Karena siapapun manusia yang kita idolakan kecuali Rasulullah SAW itu akan mengecewakan kalau kita bersandar pada manusia. Maka dalam suatu hikam dalam Ibnu Athaillah dalam bukunya, dalam kitabnya yang terkenal itu menyebutkan bahwa ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau kamu hanya mencari kerelaan manusia, kamu pasti akan kecewa, tidak akan pernah kamu dapat. Waridhawa ghayatun la tudrak. Akan tetapi kalau engkau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatkan. Maka beliau menggarisbawahi di kalimat akhirnya, fatruk mala yutrak, watrok mala yutrak. Cari yang pasti tidak akan engkau tinggalkan. Cari sesuatu yang pasti engkau tidak akan dikecewakan, tetapi tinggalkan apa yang tidak mungkin engkau raih.